سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Alhamdulillah, di malam minggu ketiga kita seperti biasa mengadakan rutinan yang terkait dengan ilmu fikih, juga ilmu hadis, tauhid dan lain-lain. Masih di suasana yang fitri, tak ada salahnya karena memang momen memohon maaf tidak harus di bulan Syawal saja ya. Sama seperti ATM kita, tiap mau tarik mohon maaf saldo nggak cukup, mohon maaf saldo nggak cukup. Tapi sebagai evaluasi buat kita bahwa Ramadan yang sudah berlalu bukan berlalu begitu saja. Tapi hikmah daripada Ramadan, yuk kita lanjut tadarus Al-Quran, yuk kita lanjut berjamaah, yuk lanjut kita sedekah, berbagi, bukan saja di bulan suci Ramadan, tapi pasca Ramadan. Ya, kemudian di kita ada tradisi, bukan tradisi, tapi memang itu adalah anjuran dari Rasul, berbagi di hari yang fitri. Suka ada pembagian angpau atau ngasih speser, 2 peser, seperak, 2 perak, ngasih hadiah buat ponakan kita, saudara kita, sanak saudara kita. Itu sebenarnya bukan tradisi yang memang dianjurkan, disunahkan. Alhamdulillah. Kemudian bersalaman dalam bahasa Arab adalah musofahah. Musofah, sopaha yusofihu musofahah. Kalau dari kalimat sulasi mujarrodnya adalah sobhun. Sobhun itu artinya berlapang dada. Jadi musofahah itu harus diiringi, disertai dengan lapang dada. Jadi ketika antum semua ini bersalaman, namun dalam hati kita masih ada iri, dengki dan sesuatu yang kurang serg. Maafin ya, mohon maaf ya sama tetangganya. Tapi dalam hatinya masih ngomong, kemarin aja kolak kagak bagi gua. Masih ada gondokan seperti itu tuh. Apaan sih? Ya cuman hanya sebatas menjalankan tradisi saja bersalaman. Bukan itu yang diinginkan oleh hukum syara. Tapi selain daripada tangan kita berjabat, hati kita pun harus apa? Harus lapang dada, harus bersih. Jadi tidak semata-mata bersalaman saja. Ini yang diamalkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikutip dalam surat Al-Asr. Kemudian ditafsirkan oleh Imam Ahmad Shawi, seorang ulama yang mentafsirkan atau yang mensyarah kitab tafsir Jalalain. Tafsir apa? Jalalain, bukan tafsir jalan lain ya. Itu yang salah yang pakai tafsirnya Edimon, attention. Ya, jadi apa? Wal asr, semua hal yang kita lakukan berawal dari surat ini. Nanti bersambung dilanjut dengan ayat-ayat yang lain. Wal asr. Ya, demi waktu asar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Allah itu sang khalik, sang pencipta. Jadi apapun yang Allah katakan itu sah-sah saja. Mau bersumpah dengan makhluk apapun, Allah bersumpah dengan buah tin, wat-tin, wazaitun, wasyamsi wadduhaha, bebas, sah-sah saja karena Allah sang khalik. Tetapi kebalikannya, kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah selain Allah. Ya, demi Allah, kalau kita ditanya, lu bohong lu, beneran gua? Kalau gua kagak bener, mending gua kagak bisa jalan. Nah ini bukan sumpah, ini hal yang serampah, sumpah serapah ini. Jadi kalau kita mau sumpah demi Allah, wallahi billahi tallahi wa rabbil ka'bah, nggak boleh. Kalau Allah bebas, sah-sah saja walaupun dengan waktu asar. Baik. Kemudian dilanjut dengan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini ada di dalam kerugian.
Saya tanya, kita yang hadir manusia atau jin? Manusia. Berarti kita termasuk sebagian orang-orang yang merugi, orang yang sengsara. Nah, itu sudah terkandung dalam Al-Quran. Kita semua ini ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu illa man atallaha bihadhil asya'il arba'ah. Maka di dalam tafsir Jalalain dilanjut dengan kecuali mereka yang melakukan 4 hal. Yang pertama wahiyya al-iman, ada dalam dirinya keimanan. Keimanan masih membara di dalam diri seseorang, masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, iman. Namun para ulama mengibaratkan bahwa iman ini adalah ibarat benih, bibit. Apakah bibit atau benih ini akan tumbuh besar tanpa disiram oleh air hujan? Tidak. Air hujan daripada benih ini adalah wa'amilus sholihat. Yang keduanya adalah amal sholih. Amal sholih itu apa? Ma fi ridallah, sesuatu yang di dalamnya terdapat ridho Allah. Itu namanya apa? Nah, yang sedang kita lakukan ini kira-kira, bukan kira-kira, pastinya tentunya mendapatkan ridho Allah. Berarti kita sedang menjalankan atau sedang menyirami benih kita yang sudah kita tanam dalam diri kita. Ya. Jadi benih-benih ini yang kita tanam lumayan pegal juga, Bapak. Alhamdulillah. Benih ini yang kita tanam. Kemudian kita siram dengan air hujan, yaitu dengan amal sholih, ta'lim. Kalau santri Pak, itu yakin semua masuk surga. Man arada ayanzura ila utaqaillah falyanzur ila muta'allimin. Perkataan baginda Rasul dikutip dalam kitab Tanbihul Ghafilin, barang siapa yang ingin mereka melihat orang yang Allah merdekakan dari api neraka, lihat santri yang sedang tolab ilmu, lihat santri yang sedang taklim. Santri tiap hari ngajinya, sehari 3 kali. Kalau gurunya banyak 5 kali sehari. Kita yang ngajinya seminggu sekali, masih antara neraka dan surga. Belum pasti ke surga. Kalau santri mondok sakit, pulang seminggu dari pulang meninggal, surga. Man mata bi talabil ilmi mata syahidan. Berbahagialah kalian jika memiliki anak mondok. Kita mikirnya duniawi terus. Ini kisah nyata. Ya. Orang udah di masa pensiun, ngejual tanah. Ya, ada yang nawar kagak dijual-jual. Akhirnya sampai belum kejual, istrinya baru wafat 3 hari kemarin. Sayang ya, nggak merasakan duniawi. Coba dijual saja, kita rasakan. Kita pakai kemanfaatan untuk akhirat, untuk pesantren, untuk masjid, untuk majlis taklim, untuk anak yatim. Coba kalau sudah mati begitu, siapa bagiannya? Anaknya. Mending anaknya soleh. Kalau nggak soleh, ribut. Kadang-kadang ya, orang tuanya belum nyampe ke kuburan, sudah pertumpahan darah gitu. Kata kakaknya, sawah yang sebelah selatan milik gua, yang sebelah timur jangan dijual Kak. Kenapa? Sawah orang. Sawah orang main jualannya. Kadang-kadang, tapi kalau anak yang soleh tidak. Ya, maka kita harus lebih berpikir jernih. Jadi dunia itu sebagai talangan diri kita. Kalau kita lagi urgent kepada, ya wis jual. Jangan mikir nanti aja lah, nunggu mahal, ngapain sih? Mending umur kita nyampe ke sana. Kenapa sih kita nggak pandai bersyukur kepada Allah? Jangan pernah memasukkan kebutuhan kita di masa mendatang dimasukkan ke saat ini. Paham nggak? Nanti bulan Juni gua mau pensiun. Kalau udah pensiun kira-kira gimana ya rezeki gua ya? Dah, sekarang aja masih bulan Mei. Sekarang masih bulan Mei. Umur kita tahu sampai tahu tidak di bulan Juni. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku tidak pernah meminta ibadah kepada kalian, ibadah di malam hari, di esok hari, tidak pernah.
Tapi kenapa kalian menuntut rizki untuk di esok hari atau di kemudian hari? Ya Allah, semoga kelak nanti anak-anakku dewasa, sekarang aja masih bocil, semoga dimudahkan rizkinya. Kenapa sih kalian takut? Yakin, ini kan sudah menjadi komit kita dengan Allah. Ketika kita usia kandungan 4 bulan, sebelum ditiup ruh kan sudah jelas rizkinya sekian, umurnya sekian, jodohnya sekian. Nah kemudian wal amalu sholih, salah satunya adalah taklim, datang ke majlis taklim. Majlis taklim itu suatu tempat yang diajarkan hukum Allah halal dan haram. Masjid termasuk majlis taklim. Di zaman baginda Rasulullah SAW nggak ada madrasah, nggak ada majlis, apalagi pondok pesantren nggak ada. Ngaji semua di masjid. Di masjid, maka bid'ah sesuatu yang tidak dijumpai di zaman Rasulullah, majlis taklim dan pondok pesantren. Cuman bid'ahnya hasanah. Dalam madhab Syafi'i dinamakan bid'ah hasanah. Dalam madhab Maliki namanya diganti dengan istihsan, sesuatu yang dinilai baik. Madhab Hanafi bilangnya bukan bid'ah hasanah, namanya masolihul mursalat, kemaslahatan yang umum. Ya, ketika mereka yang alergi terhadap bid'ah hasanah dibenturkan, Imam Maliki sangat membenci bid'ah hasanah. Memang betul Imam Maliki kalimatnya nggak senang bid'ah hasanah, tapi beliau ganti dengan istihsan, artinya sama aja. Buang air besar sama berak sama atau beda? Apa sih bedanya? Cuman konotasinya aja, ada yang lembut, ada yang kasar gitu. Makanya kalau mau ngaji itu jangan langsung S1 toh, ETK dulu, ya SD dulu, SMP, SMA baru S1. Ya. Ini masalihul mursalah banyak dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan lain-lain. Maka amal sholih, kita ngaji di majlis taklim, ayo ngaji di madrasah, ayo. Kita nggak lihat lokasi apa, yang penting esensinya sama-sama mencari ilmu. Majlis taklim ayo, di madrasah ayo, di pondok pesantren ayo. Fakultas Islam di zaman Rasulullah nggak ada, itu pun termasuk dalam madhab Syafi'i, berarti dengan kalimat bid'ah hasanah. Fakultas hukum Islam dalam kacamata Imam Maliki berarti namanya istihsan, sami bawon, sami baik. Nah ini yang kita kaji, yang kita lakukan saat ini adalah salah satu bentuk amal sholih, bersilaturahmi ke saudara kita, ya, yang kemudian memiliki rizki tepat di sasaran. Ya, kita bawa sedikit rizki, berbagi kepada saudara kita, menjalin silaturahim dan berbagi. Ini awal, akar, fondasi daripada kita akan berlanjut kepada ayat-ayat berikutnya. Dan hukum fikih awal tertuangnya adalah untuk menjalankan wa'amilus sholihat. Dari wa'amilus sholihat, bayangkan jika kalian tidak ada para ulama. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di masa hidupnya semua dikerahkan, mendedikasikan waktunya untuk ilmu, sampai di akhir hayat beliau mendapatkan 1.170.000 masalah fikih. Ada berapa masalah fikih? Dalam kitab Al-Hukmus Syar'i karya Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, Allah yarham, masih ada sekarang. Masih ada. Sekarang diganti dengan Syekh Ahmad Tayyib, masih habaib, masih dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau dalam kitab Al-Hukmus Syar'i Al-Istidlal Inda Usuliyyin 1.170.000 masalah. Yuk kita bareng-bareng cek. Dalam Al-Quran berapa ayat? Cuma 6.666. Cukup enggak?
buat mendalili tahlil daripada hukum fikih yang sejuta 170 hadis sahih. Baik, hadis sahih dalam kitab Bukhari itu ada 8.000-an. Itu pun diulang, ada yang diulang 2 kali, berarti yang sahihnya 4.000-an. Dalam hadis Muslim itu ada 6.000-an, diulang berarti 3.000-an, baru 9.000. Ibnu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, total Sunan Sittah, Sunan Asyrah itu enggak mencapai 100.000. Satu hadis buat satu hukum. 100.000 tambah 6.000, berapa tadi? 6.660. Baru berapa tuh? Baru 166.000. Sisanya berapa? Masih 900 ribuan kan? Masih ada tersisa masalah fikih. Berarti dalam satu ayat ini bisa mengandung 70 tafsir. Dalam satu hadis bisa mengandung 70 makna. Jadi hal yang wajar ketika terjadinya silang pendapat. Bisa dipahami? Ya wong Qur'annya nggak cukup. Ngambilnya dari mana? Dari ayat Al-Qur'an juga. Contoh, masalah rokok, ada yang haram, ada yang makruh. Dalilnya sama. Wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Ya. Jangan pernah kalau bahasa premannya kita nih, bahasa bebasnya, jangan pernah mencemplungkan diri kita ke hal-hal yang merusak diri kita. Bagi mereka yang merusak, berarti hukumnya haram. Nafkahnya habis beli rokok, itu hukumnya haram. Ada juga yang menilai makruh, dalilnya bukan yang itu, Al-Quran yang ini. Karena sesuatu yang tidak dijumpai di zaman Rasulullah pasti menuai kontroversi, karena mengambil hukum dari Al-Quran. Dalilnya ini, hadisnya ini, Al-Qurannya ini, hadisnya ini. Jadi kalau kita yang sudah belajar, jadi hal yang wajar. Ketika berbeda, nggak usah diributkan oleh kita. Maka kita ngikut saja, tergantung situasi dan kondisi.